Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua siswa-siswi SMP YPM. Hari ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelum itu saya ingatkan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dengan benar setelah melakukan kegiatan pengamatan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan benar setelah melakukan kegiatan pengamatan. Dan yang ketiga, kalian dapat menyajikan hasil perkembangbiakan vegetatif buatan melalui kegiatan praktik dengan benar. Nah, perhatikan dua gambar penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau. Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dapat mengakibatkan ikan-ikan yang sudah besar maupun kecil akan terjaring. Akibatnya, regenerasi ikan akan terganggu. Selain itu, ikan-ikan yang sudah saatnya berkembang biak pun juga akan ikut terjaring, sehingga perkembangbiakannya akan terhenti. Ikan-ikan tersebut ditangkap sebelum berkembang biak, maka dapat mengakibatkan kepunahan. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Dengan mengetahui cara perkembangbiakan, kita dapat berperan melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana makhluk hidup tersebut dapat berkembang biak. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara seksual atau generatif. Perkembangan tumbuhan secara aseksual berarti tanpa melalui peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara seksual berarti terjadi peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Pertumbuhan pada tumbuhan secara aseksual, secara vegetatif dibagi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif buatan berarti perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Nah, sekarang mengidentifikasi perkembangbiakan seksual dan aseksual pada tumbuhan. Saya memiliki 4 gambar di sini, yaitu gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, apa kalian tahu sebagian tumbuhan melestarikan keturunannya tanpa peleburan gamet jantan dan gamet betina? Terbentuknya individu baru tersebut dari perkembangbiakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya batang, akar, dan daun yang dikenal sebagai perkembangbiakan aseksual. Yuk sekarang kita identifikasi perkembangbiakan tumbuhan pada gambar A, B, C, dan D. Gambar A adalah tanaman jahe yang berkembang biak secara rizoma. Gambar B adalah stroberi yang berkembang biak secara stolon. Gambar C adalah gambar cocor bebek yang berkembang biak secara tunas adventif. Dan gambar D adalah gambar bunga sepatu yang berkembang biak terjadi antara peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apakah kalian tahu sebagian tumbuhan melestarikan keturunannya tanpa peleburan gamet jantan dan gamet betina? Terbentuknya individu baru tersebut dari perkembangbiakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya batang, daun, atau akar yang dikenal sebagai perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan aseksual. Gambar di samping adalah gambar tunas bambu yang tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda tersebut menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun.
mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sekarang, carilah tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, amati alat perkembangbiakan vegetatif alaminya, dan identifikasi bagian tumbuhan yang ditanam jika tumbuhan tersebut dikembangbiakan oleh manusia. Tulislah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti berikut ini ya. Ada 4 kolom, yaitu nama tumbuhan, perkembangbiakan secara vegetatif alami, bagian yang ditanam dan dikembangbiakan oleh manusia. Contohnya tebu. Perkembangbiakan secara vegetatif alaminya yaitu secara tunas. Bagian ditanam jika dikembangkan oleh manusia adalah bagian batang. Nah, sekarang kalian cari tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian seperti contoh yang ada di tabel tadi. Perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi kita bahas secara vegetatif alami dulu ya, yaitu menggunakan bagian tubuhnya sendiri tanpa campur tangan manusia. Beberapa perkembangbiakan vegetatif alami yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rizoma atau rimpang, yaitu modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh yang melakukan rizoma adalah jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Yang kedua, stolon atau geragi, yaitu modifikasi batang yang menjalar di atas permukaan tanah dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru, misalnya pegagan dan tanaman stroberi. Yang ketiga, umbil lapis, merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun yang tebal, berbentuk sisik dan berdaging. Contohnya bawang merah, lili, dan tulip. Yang keempat, umbi batang, merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisi cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman kentang. Yang kelima, secara tunas, adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian meristem. Pada meristem itu adalah pertumbuhan muda, seperti ujung batang, ketiak, daun, dan ruas-ruas batang. Contohnya pisang, bambu. Secara tunas adventif berarti merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara tunas adventif adalah cocor bebek dan cemara. Sekarang kita bahas vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan dengan bantuan manusia. Beberapa cara perkembangbiakan vegetatif buatan ada 3, yaitu stek, runduk, dan cangkok. Sekarang bacalah informasi tentang vegetatif buatan ini dan lakukan tugas proyek berikut agar lebih memahami tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, tugas proyek yang akan kalian lakukan, kalian membaca, mencari literasi tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman. Sekarang lakukan kegiatan penanaman dengan cara vegetatif buatan dengan cara mencangkok, stek, atau merunduk. Jadi kalian boleh memilih. Setelah itu, dokumentasikan kegiatan kalian dengan membuat digital storytelling dan rawatlah tanaman tersebut, bawalah ke sekolah untuk ditanam di halaman sekolah dengan bapak atau ibu guru ya. Tugas proyek, misalkan saya mengambil contoh vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Kalian membuat laporan dengan 2 kolom, yaitu perlakuan, kemudian pengamatan. Perlakuan berarti apa yang kalian lakukan terhadap tanaman tersebut. Lalu amati setelah kalian memberikan perlakuan terhadap tanaman tersebut. Saya contohkan perlakuan, contohnya membuat 2 keratan melingkar dengan jarak 5-10 cm pada batang yang telah dipilih. Kemudian kupas kulit batang pohon di antara keratan tersebut. Pengamatan, keratan terlihat putih, kulit terlihat hingga kambium atau lendirnya benar-benar bersih dan kering. Nah, setelah itu dokumentasikan
hasil cangkokan kalian dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah hasil tanaman cangkok sampai hasil cangkokan tersebut tumbuh bagian akar-akarnya. Setelah itu, pindahkan ke media yang lebih luas agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Kemudian, bawalah tanaman tersebut untuk dilakukan penilaian oleh Bapak atau Ibu guru.